Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku kelas 6C. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran yaitu pembelajaran matematika di hari Senin tanggal 10 Agustus 2021. Nah, materi kali ini Ibu Guru akan mengajarkan mengenai penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini tampak soalnya, beberapa soal mengenai penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal seperti ini? Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, kalau kita dapatkan soal seperti ini, misalnya negatif 2 ditambah 1. Nah, negatif itu kita anggap sebagai utang. Dan positif itu kita anggap sebagai uang. Jadi ingat ya. Jadi tanda negatif itu kita anggap sebagai utang, ya. Dan positif itu kita anggap sebagai uang. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan, kita perhatikan ini negatif 2 ditambah 1. Berarti kita punya utang 2 dan kita punya uang 1. Jadi kalau kita punya utang 2, kita bayar 1, berarti masih ada sisa 1. Negatif 1. Jadi kita masih ada sisa utang itu 1 atau negatif 1, ya. Kemudian yang kedua, negatif 2 ditambah 5. Berarti kita punya utang 2, kita punya uang 5. Berarti kita bayar utang kita itu 2, jadi masih ada sisa uang kita itu sebanyak 3. Positif 3, ya. Kemudian selanjutnya, 4 ditambah negatif 3. Berarti kita punya uang 4 dan utang negatif 3 atau utang 3. Jadi uang kita 4, ada utang kita 3. Kita bayar utang kita 3, berarti masih ada sisa uang kita sebanyak 1. Selanjutnya 5 ditambah negatif 7. Berarti kita punya uang 5, ada utang 7. Nah, setelah kita bayar utang kita yang 7 tadi, masih ada sisa utangnya sebanyak 2. Utang itu berarti negatif 2. Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 7. Berarti utang ditambah dengan utang. Hasilnya sama dengan utang 2 ditambah utang 7, berarti hasilnya itu utang kita bertambah menjadi 9. Dan soal berikutnya, negatif 4 ditambah negatif 8. Berarti ada utang 4 ditambah utang lagi 8, hasilnya negatif 12. Ya. Jadi itu tadi untuk penjumlahan bilangan bulat. Ingat, kalau negatif itu utang, kalau positif itu uang. Saya ulang lagi ya, yang penjumlahan bilangan bulat. Negatif 2 ditambah 1, utang 2, kita bayar 1, jadi masih ada sisa 1 utang. Berarti negatif 1. Kemudian negatif 2 ditambah 5, ada utang 2, kita punya uang 5. Kemudian kita bayar utang kita 2, jadi masih ada sisa uang kita 3. Selanjutnya 4 ditambah negatif 3. Berarti ada uang kita 4, ada utang kita 3. Nah, kita bayar utang kita 3, berarti masih ada uang kita 1 atau positif 1. Selanjutnya 5 ditambah negatif 7. 5 ditambah negatif 7, berarti ada uang 5, ada utang 7. Kita bayar utang kita 7, berarti masih ada sisa utang kita 2 atau negatif 2, karena uang kita cuma 5, sedangkan utang kita ada 7. Jadi masih ada utang kita sebanyak 2 atau negatif 2.
Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 7. Berarti utang tambah utang, hasilnya utang atau negatif. Jadi negatif 2 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 9. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 8, utang 4, bertambah lagi utang 8, hasilnya sama dengan utang 12 atau negatif 12. Ya, itu untuk penjumlahan bilangan bulat. Kita berlanjut ke pengurangan bilangan bulat. Kalau ada soal seperti ini, kita perhatikan baik-baik. Negatif 2 dikurang 1, artinya kita ada utang 2, kemudian ada utang lagi 1. Berarti jumlah utang kita itu adalah negatif 3. Utang kita itu 3, ya. Berarti sama dengan negatif 3. Begitupun dengan nomor berikutnya. Negatif 2. Kita ada utang 2. Ada lagi utang 5. Berarti hasilnya sama dengan utang 7 atau negatif 7. Kemudian 4 dikurang negatif 1. Tanda ini kurang ketemu dengan negatif, berubah menjadi 4 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 5. Ya, jadi perhatikan, kalau ada tanda seperti ini, ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, itu akan menjadi positif. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya sama ini, nomor berikutnya. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sama juga seperti ini. Ya, 5 dikurang negatif 7. 5 dikurang negatif 7 berarti 5 ditambah 7. Itu sama dengan 12. Positif 12. Kemudian sama juga seperti ini. Berarti negatif 4 ini kurang ketemu dengan negatif, hasilnya menjadi tambah. Berarti negatif 4 ditambah 8. Kita ada utang 4. Kita punya uang 8. Berarti masih ada sisanya uang kita 4. Ya. Jadi Ibu Guru ulang untuk pengurangan bilangan bulat. Negatif 2 dikurang 1 berarti utang 2, kemudian ada lagi utang 1 berarti hasilnya utang 3 atau negatif 3. Kemudian negatif 2 dikurang 5 berarti ada utang 5, ada utang juga ada utang 2, kemudian bertambah lagi utang tak, ada juga utang 5 berarti utang kita 7 atau negatif 7. Lanjut, 4 dikurang negatif 1 itu berarti 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Kemudian 4 dikurang negatif 3 berarti 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan 7. Lanjut, 5 dikurang negatif 7 sama dengan 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Soal berikutnya, negatif 4 dikurang negatif 8. Berarti sama dengan negatif 4. Tadi dikurang ketemu dengan tanda negatif itu menjadi tanda tambah. Berarti negatif 4 ditambah 8. Ada utang 4. Ada uang 8. Kita bayar utang kita tadi 4. Ada uang kita 8. Berarti masih ada sisa uang kita sebanyak 4. Ya. Demikian penjelasan Ibu Guru mengenai penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Ingat sekali lagi, kalau negatif, tanda negatif itu utang, tanda positif itu uang. Ya. Selanjutnya nanti Ibu Guru kirimkan tugas yang harus kalian kerjakan mengenai penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Pelajaran sebelumnya kan kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, materi ini
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan di WA Ibu Guru ya, di Japri Ibu Guru. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian dengarkan baik-baik penjelasan Ibu Guru mengenai materi ini. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan ini dapat kalian pahami. Untuk materi selanjutnya itu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap pakai masker, cuci tangan sebelum makan, jaga jarak. Salam sehat selalu dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.